Kemalingan cabai keriting di saat harga lagi naik-naiknya. Mau dibilang ikhlas tapi nggak ikhlas, soalnya biaya perawatannya juga mahal. Jadi ceritanya ortu aku nanam cabai di pinggir jalan raya persis. Nah kan, karena rutin dirawat dan diberi penyubur yang cukup, tanaman cabai yang tumbuh pun cukup lebat dan sangat tinggi. Singkat cerita, ibuku kondangan dan lewat ladang itu. Lokasi ladang memang jauh dari pemukiman, tapi merupakan jalur alternatif jadi sering dilewati banyak orang. Ibuku ngerasa aneh, kok tanamannya berubah ya, yang dulu lebat sekarang jadi kayak kelihatan kurus. Sampai rumah ibuku ngobrol lah sama kakakku, kok cabenya kemarin kelihatan udah merah-merah, sekarang kok ijo-ijo ya, nggak ada yang merah. Buru-burulah kakakku ke sana buat ngecek, dan pas sampai sana shock banget, ternyata cabenya udah pada berjatuhan. Iya, bekas jatuhan cabai yang dimaling itu dikumpulin bisa sampai 7 kilo. Dan yang paling sedihnya adalah kami belum sempet panen. Kadang suka bingung sama pemikiran maling, kenapa dia nggak maling di tempat yang memang bener-bener orang kaya. Namanya juga maling, pasti nggak punya pemikiran dong. Kejadiannya kurang lebih 8 tahun yang lalu saat aku masih duduk di bangku SMA. Cabai keriting dengan harga 50.000 pada waktu itu pastinya nilainya sangat besar banget. Sehat-sehat ya buat kamu maling, enak banget kamu tinggal metik, nggak ikut ngerawat, nggak ikut nanam. Ya itu juga pelajaran buat kami ya, jangan nanam di pinggir jalan raya persis, apalagi yang jauh dari pemukiman. Niatnya nanam di dekat jalan raya biar perawatannya itu mudah, malah dijadikan mangsa empuk oleh maling. Nah ini aku ada tambahan cerita tentang frugal living tinggal di desa. Kalau tinggal di desa hampir semua itu tersedia di alam. Misal nih kita nggak punya gas, bisa diganti dengan kayu. Misal nggak punya padi, bisa diganti dengan nasi jagung. Daerahku memang nggak ada ya persawahan karena di dataran tinggi, paling mereka pada nanam jagung. Dulu nih pas zaman aku kecil itu banyak banget loh orang yang nanam jagung. Bahkan setiap rumah itu punya pogo, itu loh tempat penyimpanan yang di atas tungku, sejenis gudang yang nempel langit-langit, jadi kalau mau ke atas itu harus pakai tangga. Jadi kalau pas panen jagungnya itu musim hujan, bisa pakai pogo sebagai tempat pengeringan. Tapi sekarang pogo itu udah mulai dibongkarin tahu, mungkin karena perkembangan zaman banyak yang dialihkan ke dapur bersih. Kalau masa sekarang aku memang jarang banget nemuin yang nanam jagung, bukan jagung manis ya, tapi yang buat nasi jagung. SDM sekarang juga berkurang, banyak yang udah sepuh-sepuh. Anak-anak muda lebih tertarik ke pekerjaan industri. Ya siapa yang nggak tertarik? Pekerjaan industri sekarang kan gajinya teratur, jadi nggak yang beberapa bulan sekali. Sebagai anak muda, aku harus melestarikan budaya petani.